Halo, assalamualaikum guys. Ini buat kamu-kamu yang suka peduli dengan omongan orang terhadap kita ya. Kadang kita berharap semua orang itu setuju dengan apa yang kita lakukan. Tapi kenyataannya selalu aja ada yang nggak setuju. Nah, itu bisa dipahami lewat kisah ini. Jadi ada seorang ayah dengan anaknya menaiki keledai ya dengan seekor keledai. Keledainya nggak terlalu besar. Hitungan kalau ditaikin berdua itu kasihan lah keledai itu. Nah, karena keadaan seperti itu, jadi si bapak atau si ayah itu dia memutuskan untuk melakukan perjalanan dengan keledai tadi, dan yang naik keledai itu si anak. Setelah mereka berangkat dan si anak duduk di atas punggung keledai, tahu-tahu ada orang ketemu nih, papasan sama orang. Kata orang itu, oh anak itu kurang ajar ya, kenapa dia enak-enak duduk di atas keledai, di atas punggung keledai, sedangkan bapaknya disuruh jalan kaki. Dan omongan itu terdengar sama si bapak. Akhirnya si bapak bilang ke anaknya, oh ternyata kita salah nak, kalau gitu kita tukeran, bapak yang naik di punggung keledai, kamu yang jalan kaki. Lalu berjalanlah mereka dengan keadaan si anak jalan kaki, bapaknya naik di punggung keledai. Papasan lagi sama orang. Orang kedua yang dia papasan ini bilang, kok bapak itu nggak kesian ya sama anaknya? Kenapa bapak itu duduk di atas keledai, anaknya justru disuruh jalan kaki? Dan si bapak dengar omongan itu. Lalu si bapak bilang, oh ternyata kita salah lagi nak. Bagaimana kalau kita taikin berdua aja deh. Akhirnya bapak dan anak duduk di atas punggung keledai yang nggak terlalu besar. Berjalanlah mereka, dua-duanya naik sampai ketemu sama orang. Orang itu bilang lagi, tuh orang berdua nggak kasihan sama keledainya ya. Keledai udah kecil, malah ditaikin berdua. Si bapak tuh dengar lagi. Akhirnya si bapak bilang, oh ternyata kita salah lagi nak. Kalau gitu ya sudah, kita turun berdua, nih keledai kita tuntun aja. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan tuh perjalanan. Keledainya dituntun. Ketemu lagi sama orang. Orang itu bilang, tuh orang berdua bego bener ya. Ada kendaraan kenapa nggak ditaikin? Lalu akhirnya si bapak pun bingung. Si anak yang naik salah, saya yang naik juga salah. Terus ditaikin berdua salah, nggak ditaikin juga salah. Jadi itu kisah adalah ilustrasi bagaimana ketika kita selalu mendengarkan, ingin dalam posisi benar di mata manusia, akan selalu ada pro dan kontra itu. Jangankan kita, Nabi Muhammad yang dia itu orang yang terkenal dengan Al-Amin, ketika dia mendeklarasikan dirinya sebagai nabi muncul pro kontra, apalagi kita. Dan memang bukan tugas kita juga membuat orang itu setuju semua dengan apa yang kita lakukan, apalagi benar dan salah ya. Benar dan salah itu tidak bisa dikembalikan kepada subjektivitas orang-orang. Kalau setiap orang boleh menentukan benar dan salah,
waduh repot dunia ini. Makanya kalau di dalam Islam itu benar dan salah biasanya dikembalikan kepada penilaian Allah. Kalau Allah bilang benar ya benar. Buktinya apa? Allah suruh gitu. Kalau Allah statuskan salah ya salah. Buktinya apa? Allah larang. Selagi standar kebenaran, standar benar dan salah itu masih berbeda, maka akan selalu ada pro kontra itu. Sehingga buat kita semua, yang penting buat kita ketika kita melakukan sesuatu itu kita memiliki landasan yang kuat. Landasan yang kuat bahwa sesuatu yang saya lakukan ini adalah benar. Tentu landasan yang kuat itu adalah benar dan salah dalam kacamata agama Islam. Jadi kalau memang disuruh sama agama, kerjain aja. Terserah orang mau bilang apa. Atau nanti yang bilang salah juga mati. Hilang itu yang bilang salah. Termasuk kita juga bakal mati gitu. Dan semakin lama orang akan melihat apa yang kita lakukan. Saat ini yang kita lakukan bisa jadi memang belum berarti apa-apa. Apalagi yang baru-baru hijrah, baru belajar, belum kelihatan hasil. Tapi kalau itu ditekunin setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, itu akan terlihat hasilnya. Ketika orang-orang yang ngaji, yang belajar agama, kehidupannya semakin hari semakin baik. Orang yang nggak ngaji, nggak belajar agama, kehidupannya semakin lama semakin morat-marit. Tapi morat-marit bukan dalam makna harta, ya. Artinya kehidupan. Dan suasana kehidupan yang nggak mencerminkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu ya hanya berasal dari bagaimana Islam mengajarkan kita. Kalau harta itu menentukan kebahagiaan, ya tentu semua orang yang memiliki harta itu akan bahagia. Tapi faktanya enggak. Banyak suami istri yang hartanya berlimpah tapi malah cerai. Kan gitu. Karena kebahagiaan tidak ditentukan oleh harta. Jadi kembali ke topik yang tadi, terus aja berbuat. Yang penting tidak melanggar hukum syariat. Kalau kita melanggar hukum syariat ya sadar diri, berhentilah berbuat. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang memang disuruh oleh Islam, disuruh oleh agama kita, itu kan akan bernilai kebaikan. Ada sebuah sifat kebaikan. Kalau satu kebaikan kita lakukan, dia akan mengundang teman-teman kebaikan yang lain untuk kita lakukan. Begitupun dengan kejahatan atau keburukan. Kalau satu keburukan kita lakukan, satu dosa kita lakukan, dia akan mengundang teman-teman dosa yang lain untuk ikut kita lakukan. Makanya jangan sepelekan satu kebaikan walaupun kecil, dan juga jangan menganggap enteng, jangan menganggap ringan satu keburukan walaupun di mata kita kecil. Dah, itu aja untuk hari ini ya. Sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.